Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisha Aura Fatihah dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang infografis dari studi kasus yang telah kami kerjakan. Nah, kami mengambil judul yaitu evaluasi pengelolaan limbah dan emisi pada industri metanol berbasis LCA untuk mendukung SDGs. Nah, untuk poin pertama yaitu identifikasi industri dan karakteristik limbah. Nah, industri yang kami kaji ini adalah industri petrokimia yang memproduksi metanol melalui steam methane reforming dan serta konversi metanol dan nafta menjadi senyawa aromatik seperti benzen, toluene, dan silena. Nah, untuk karakteristik limbah sendiri dari parameternya yaitu CO2 memiliki nilai 6,51 mol persen dari diproduksi limbah ini diproduksi dari reformer furnace. Nah, untuk parameter selanjutnya itu H2O mengandung nilai 26,65 mol persen dari steam reforming. Untuk selanjutnya N2 bernilai 65,25 mol persen dari udara pembakaran. Untuk O2 bernilai 1,59 mol persen dari excess air furnace. Untuk selanjutnya yaitu flue gas bernilai 429,09 ton per jam dari stak gas reformer. Untuk yang terakhir, parameter terakhir yaitu CO2 recovery yaitu berjumlah 15 ton per jam dari unit CDR. Baik, untuk poin kedua yaitu analisis kepatuhan regulasi lingkungan. Nah, untuk regulasi lingkungan di Indonesia sendiri yang cocok untuk analisis kami yaitu ada pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang baku mutu emisi udara dan limbah cair industri. Nah, jadi menurut hasil dari jurnal yang telah kami analisis itu teknologi metanol to aromatik dan carbon capture itu memang lebih ramah lingkungan dan potensial sekali karena dapat menurunkan emisi CO2 langsung dan meningkatkan efisiensi energi. Untuk poin ketiga yaitu telah dampak lingkungan berbasis siklus hidup. Jadi secara keseluruhan jalur produksi metanol berbasis batubara ini memberikan dampak lingkungan terbesar pada hampir seluruh kategori LCIA. Nah, sebaliknya biomasa sendiri memiliki dampak terendah untuk pemanasan global, meskipun masih memiliki tantangan pada kategori eutrofikasi. Nah, oleh karena itu pemilihan feedstock menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya mengurangi dampak lingkungan industri metanol. Nah, selanjutnya adalah evaluasi metode dan teknologi pengelolaan limbah. Tabel pada bagian atas itu menunjukkan sumber daya utama dampak lingkungan pada industri metanol. Nah, teknologi yang dapat direkomendasikan yaitu teknologi A, absorpsi CO2 dengan amin, yaitu adalah penangkapan CO2 dengan menggunakan larutan amin. Nah, efisiensi terbaiknya ini pada campuran MEAPZ dengan recovery mencapai 66%. Selanjutnya ada teknologi B yaitu CO2 utilization, memanfaatkan kembali CO2 yang ditangkap ke dalam proses produksi metanol yang dapat meningkatkan yield metanol. Yaitu yang selanjutnya adalah teknologi C yaitu substitusi feedstock, yaitu batu bara diganti dengan gas alam dan penggunaan biomasa itu sendiri dapat menurunkan GWP. Nah, jika dibandingkan secara keseluruhan, teknologi absorpsi dan CO2 utilization memang mampu mengurangi CO2 secara teknis, namun belum layak secara lingkungan maupun ekonomi. Sebaliknya, substitusi feedstock ini lebih memberikan reduksi emisi terbesar dengan performa ekonomi yang lebih baik. Poin selanjutnya adalah sintesis aspek keberlanjutan dan implementasi SDGs. Nah, untuk strategi tadi yaitu resource reduction itu keunggulannya mengurangi emisi sejak awal proses, lebih hemat energi, kelemahannya membutuhkan modifikasi proses. Nah, untuk strategi kedua yaitu carbon capture MEAPZ itu keunggulannya efisiensi penyerapan CO2-nya hingga 66%. Nah, tapi kelemahannya konsumsi energi tinggi, emisi tidak langsung meningkat 20-26%. Nah, untuk strategi kunci keberlanjutan sendiri itu ada bahan baku rendah karbon, efisiensi proses, ekonomi sirkular, dan energi terbarukan. Untuk implementasi SDGs-nya sendiri ini yaitu ada SDGs 13 yaitu climate action, mengurangi emisi karbon melalui feedstock tadi yang menurunkan global warming yaitu gas alam pada 67,8%, biomasa menurunkan 99,2%. Selanjutnya adalah SDGs 9 yaitu industri innovation dan infrastruktur, yaitu teknologi yang diterapkan tadi dapat merecovery CO2. Selanjutnya adalah responsible consumption dan production. Temuan utamanya yaitu substitusi feedstock yang mereduksi dampak lingkungan terbesar, biomasa dan gas alam yang lebih efektif, dan mengurangi pembentukan limbah sejak tahap desain proses.